parah. Sudah mau lengser. Pergub era Ahok baru dicabut. Demo menuntut pencabutan pergub penggusuran era Ahok terus berlanjut. Anies tetap jadi penakut sekaligus pengecut, karena yang hadir menemui masa pendemo adalah Wagub DKI. Kepada masa aksi, Riza berjanji pergub era Ahok akan dicabut sebelum dirinya selesai bertugas. Riza awalnya ngomong bahwa selama 5 tahun terakhir pihaknya tak pernah melakukan penggusuran. Bohong, teriak warga. Yang mana coba? Yang mana? Balas warga lainnya. Waduh, dalam kondisi begini masih saja suka mengelak. Apa tidak bisa buka Google lalu share tentang penggusuran era Anies? Salah satunya LBH Jakarta yang menyebut penggusuran terjadi di 79 titik sepanjang Januari sampai September 2018. Sebanyak 277 kepala keluarga dan 864 unit usaha jadi korban gusuran. Kemudian penggusuran di 91 titik pada Januari sampai September 2017. Anies menggunakan pergub era Ahok sebagai landasan untuk melakukan penggusuran. Padahal dia termasuk yang paling munafik, mengatakan tidak boleh lagi ada penggusuran. Masa aksi menagih janji mencabut pergub tersebut. Mereka bahkan mengancam akan menduduki balai kota DKI Jakarta jika pergub itu tak kunjung dicabut. Kepastian, kita nggak butuh proses mengulang. Jika dalam 2 minggu tidak dicabut, kami pastikan kami sendiri yang akan menduduki balai kota, kata salah satu perwakilan masa aksi. Satu lagi Pak, kewenangan mencabut itu tidak ada di Mendagri, dia cuma fasilitasi. Jadi sekarang yang kita tunggu komitmen gubernur. Mau cabut apa enggak Pak? Soalnya kalau kita dipimpin oleh PJ gubernur, bisa seluas apa kewenangannya, kata masa aksi itu. Riza lalu menyatakan saat ini pergub penggusuran sedang dalam proses pencabutan. Dia pun memastikan pergub era Ahok itu akan dicabut sebelum 16 Oktober 2022 mendatang. Riza kemudian mengulangi bahwa sebelum 16 Oktober pergub tersebut akan dicabut. Tadi sudah saya sampaikan, insya Allah sebelum 16 Oktober pergubnya sudah dicabut, kata Riza. Karena masih belum puas, pendemo ingin menggelar pertemuan lanjutan pada hari Senin 3 Oktober 2022. Kawan-kawan tim negosiator untuk memastikan agar supaya pertemuan ini ada tidak lanjut, kita jadwalkan kita akan bertemu di hari Senin bagaimana? Tanya salah seorang peserta aksi. Pendemo teriak setuju. Ahmad Riza meminta agar perwakilannya yang bertemu dengannya cukup 5 orang sebagai perwakilan. Pak, kami Senin 10 orang ke balai kota bertemu untuk mendapatkan pernyataan tertulis, atau enggak kami mendapatkan informasi secara tertulis. Katanya mau difasilitasi didaftarinya hari Senin kan? Itu yang kita minta, kata demonstran. Ada 2 hal yang bisa ditarik kesimpulannya. Yang pertama adalah liciknya Anies terkait pergub ini. Pergub ini baru serius dicabut ketika akan mendekati lengser. Kalau memang niatnya menghentikan penggusuran, sudah dari dulu Anies lakukan itu. Tidak perlu menunggu sampai 5 tahun. Terlebih, jika benar-benar dicabut, PJ Gubernur DKI yang akan ketimpa tangga. Dia tidak akan bisa menggusur lagi. Artinya, ada potensi penyerobotan lahan pemukiman liar
atau munculnya mafia tanah. Sebenarnya, pergub ini bagus. Siapapun yang menempati lahan yang bukan hak atau miliknya, wajib ditertibkan. Itu pun direlokasi ke tempat yang lebih layak. Di negara lain, mungkin digusur lalu dibiarkan. Peduli setan mereka, mau tidur di mana. Tapi Anies kelihatan sangat licik. Dia tidak mencabut selama menjabat, karena paham tanpa itu sulit untuk menggusur. Santun di luar, tapi diam-diam menggusur juga. Sehabis masa jabatan, baru dicabut agar kelihatan pro rakyat. Semua juga paham, Anies lakukan ini untuk raih popularitas pemilih kelompok kurang terdidik. Dia seperti sengaja memberikan contoh politik busuk. Anies memang tipe oportunis yang tidak segan merusak seember susu dengan setitik nila demi kepentingan politiknya. Apa yang sudah rapi dan ditertibkan di zaman Ahok dibuat kacau lagi oleh Anies ini. Kalau orang ini jadi presiden, kebijakan yang sudah rapi bisa dirusak. Bayangkan, ngeri nggak negara ini dipimpin orang seperti ini? Licik, munafik, punya agenda lain, suka bertabrakan dengan pihak lain demi diri sendiri. Yang kedua, coba pikirkan, dari sekian banyak pendemo Anies, meski bisa dibilang sedikit, kenapa ini yang terlihat sangat konsisten? Jadi agak mencurigakan. Jangan-jangan ini adalah manuver supaya pencabutan pergub ini berjalan mulus. Semoga salah. Bagaimana menurut Anda?